Selamat pagi semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah sistem ekonomi di dunia. Sejarah sistem perkembangan ekonomi. Yang pertama, perekonomian feodal, era kerajaan atau di abad pertengahan, di mana para raja hanya menuntut upeti dan prodi dari para bangsawan untuk kepentingan raja dan istana tanpa memikirkan ekonomi rakyat. Nasib kehidupan rakyat ditakdirkan oleh Tuhan. Sebagai imbalan, raja berkewajiban menjaga keamanan daerahnya. 2. Paham atau aliran merkantilisme atau aliran kolonialisme. Era negara nasional pada akhir abad pertengahan sebagai pengganti negara feodal. Pemerintah mulai merasa berkepentingan untuk memajukan perekonomian nasional. Langkah yang diambil ialah dengan mulai mengatur perdagangan dan produksi dalam negeri melalui bermacam-macam peraturan yang ketat dan terperinci. Tujuan paham ini adalah menjadi negara kuat sehingga harus kaya akan emas. Menurutnya, sumber kekayaan adalah perdagangan atau merkan sama dengan pedagang. Oki perdagangan dengan luar negeri ditingkatkan. Diusahakan agar nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, dan kelebihan nilai ekspor ini akan dibayar oleh luar negeri dengan emas. Yang ketiga, aliran fisiokratisme. Dalam perkembangannya, aliran merkantilisme ditentang oleh kaum yang mengutamakan pertanian atau aliran fisiokratisme daripada perdagangan atau aliran merkantilisme. Untuk mencapai kemakmuran, karena pertanian dianggap produktif sehingga perdagangan tidak. Berabad-abad lamanya, kegiatan ekonomi di berbagai bangsa atau negara diatur oleh adat atau kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang. Pengaturan oleh adat ini disebut sebagai pola perekonomian berbasis tradisi, di mana nantinya disebut sebagai sistem ekonomi tradisional. Saat ini, meskipun kehidupan sosial dikatakan sebagai modern, bukan berarti ekonomi tradisional punah. Aktivitas ekonomi tradisional masih eksis di berbagai daerah, terutama di kalangan masyarakat yang masih bercorak hidup sederhana. Perkembangan menuju pola koordinasi ekonomi negara muncul sejak konsep negara bangsa berdiri di Eropa Barat sekitar abad 16 atau 17. Pemerintah feodal pada saat itu mulai merasa berkepentingan untuk memajukan perekonomian nasional dengan cara mengatur perdagangan internasional. Kaum merkantilis mulai memproduksi barang untuk keperluan ekspor. Tak hanya produksi barang, seperangkat aturan yang mengatur pembayaran dan harga pun ditetapkan. Sebagian besar, kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah condong pada kapitalis. Lihat saja pada zaman sekarang ini, bukanlah yang menguasai dunia memang orang-orang yang memiliki modal yang besar. Bukankah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin? Itulah salah satu sisi kejam dari sistem ekonomi global yang kapitalis. Ciri lain dari sistem ekonomi global yang mengarah ke kapitalis adalah eksploitasi sebesar-besarnya pada sumber daya alam tanpa memikirkan efek jangka panjang. Satu hal yang hanya menjadi pemikiran kaum kapitalis yaitu untung, untung, dan untung. Tak ada yang lain. Sistem ekonomi global mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mulai dari sistem ekonomi tradisional, modern, sehingga kapitalis seperti sekarang. Perkembangan sistem ekonomi global tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan pola pikir manusia. Semakin lama, manusia cenderung semakin ingin bebas dan tidak mau dikekang keinginannya. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Mereka semakin ingin terlepas dari aturan-aturan yang selama ini diberlakukan pemerintah. Oleh sebab itu, sistem ekonomi kapitalis mengalami perkembangan yang cukup pesat. Saat ini, hampir negara-negara di seluruh dunia menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Sekalipun negara tersebut mengatakan bahwa sistem ekonominya adalah campuran, namun pada kenyataannya adalah kapitalis. Sehingga, bila ada orang yang bertanya, sistem ekonomi apakah yang dipakai dunia saat ini? Jawabannya memang sistem ekonomi kapitalis. Yang kuat akan semakin kuat, sedangkan yang lemah akan semakin lemah. 2. Jenis-jenis sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. 2. Sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ini antara lain Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur atau bekas negara Uni Soviet. 3. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah.
Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain, pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. 3. Perbandingan sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang menjadi arus sistem ekonomi ada 3 jenis, yaitu kapitalis, sosialis, dan campuran. Berikut kalian bisa melihat gambar perbandingan sistem ekonomi. Aspek 1. Motivasi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, terdapat kepentingan pribadi, sedangkan sistem ekonomi campuran terdapat pribadi dan umum, serta sistem ekonomi sosialis terdapat kepentingan umum. Yang kedua, sarana penggerak. Dalam sistem ekonomi terdapat mekanisme pasar, sedangkan sistem ekonomi campuran terdapat pasar dan campur tangan pemerintah, sedangkan sistem ekonomi sosialis contralist planning atau komando terpusat. Yang ketiga, aspek pemilikan faktor produksi. Dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat perorangan dan private interest, sedangkan sistem ekonomi campuran terdapat perorangan dan kepentingan masyarakat, serta sistem ekonomi sosialis terdapat pemerintah. Yang keempat, aspek peran swasta. Dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat mutlak dan dominan, sedangkan sistem ekonomi campuran terdapat intervensi pemerintah, serta sistem ekonomi sosialis terdapat kecil, hampir tidak ada. Yang kelima, aspek peran pemerintah. Dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat minimal dalam sarana dan prasarana peradilan, publik utilis, dan pertahanan keamanan. Sedangkan sistem ekonomi campuran terdapat terbatas dan selektif. Serta sistem ekonomi sosialis terdapat dominan di semua bidang. 6. Aspek sistem nilai. Dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat ego dan individualisme, sedangkan sistem ekonomi campuran terdapat individualisme dalam naungan negara kesejahteraan. Sedangkan sistem ekonomi sosialis terdapat kolektivitas. Yang ketujuh, aspek tujuan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat kemakmuran survival of the fittest, sedangkan sistem ekonomi campuran terdapat kemakmuran lewat pengaturan pemerintah. Serta sistem ekonomi sosialis terdapat kemakmuran melalui mekanisme diktator. 4 kelebihan dari setiap sistem ekonomi di dunia. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Yang kedua, dari sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Kelebihannya, yang pertama, adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Yang kedua, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Yang ketiga, produksi didasarkan pada permintaan, pasar atau kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Kelebihannya yaitu 1. Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Kedua, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat merata. Yang keempat, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yaitu 1. Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Yang ketiga, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Kelemahan dari setiap sistem ekonomi di dunia. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kelemahannya yaitu 1. Pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis. 2. Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Kelemahannya yaitu 1. Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Yang kedua, adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Yang ketiga,
Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki. Yang keempat, pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Kelemahannya yaitu: 1. Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Yang kedua, persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Kelemahannya yaitu: 1. Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Yang kedua, timbulnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Pandangan kelompok kami tentang sistem ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia. Apapun sistem perekonomian yang digunakan di dunia, yang terpenting adalah pelaku-pelaku ekonomi di dunia tersebut. Saat ini Indonesia sudah mulai mengalami perubahan yang sangat besar dalam ekonomi, khususnya peran di kancah internasional maupun pembangunan infrastruktur dalam negeri. Besar harapan negara untuk memajukan perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kebijakan baru yang akan terus mengubah Indonesia mengalami perubahan yang lebih besar. Menurut saya, perekonomian yang baik adalah tidak adanya kemiskinan, semua rakyat sejahtera, bekerja tanpa paksaan dan tuntutan, dan menjadi negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Dan untuk meningkatkan sistem ekonomi Indonesia, harus ada upaya dari pemerintah. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mendukung pemerintah untuk mewujudkannya. Sumber daya yang dimiliki juga harus dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan barusan dapat